Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 2207321. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil foto yang telah saya foto di Expo UNP kemarin ya, di Expo UNP tahun 2023 kemarin, di mana dengan materi pengembangan prototipe produk. Tugas ini merupakan salah satu tugas proyek besar akhir semester dengan dosen pengampu Milana PhD. Baik, untuk poster yang pertama ya, di sini merupakan poster yang menjelaskan tentang Common Rail, di mana tujuan poster ini PKM ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai solusi bagi guru dan teknisi agar dapat mengoperasikan bangku tes Common Rail dengan baik. Yang kedua, sebagai modal guru untuk menerapkan penggunaan bangku tes Common Rail dalam proses pembelajaran. Dan ini diteliti langsung oleh dosen dari Departemen Teknik Otomotif, di mana Pak Rif Darmon dan juga Pak Prof Hasan Maksum ya, dan juga Bu Irma. Pada poster ini dapat diambil kesimpulan, jika dikaitkan maka kegiatan pelatihan keterampilan menggunakan bangku tes Common Rail berhasil dan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan dalam memahami materi sistem bahan bakar Common Rail dan keterampilan dalam menggunakan sistem bahan bakar Common Rail. Untuk poster selanjutnya ada poster mesin pemetikan jagung. Tujuan dari poster ini itu penanganan pasca panen jagung, merupakan kegiatan yang penting karena akan menentukan kualitas biji jagung yang akan dijual. Kegiatan ini juga memerlukan pelepasan tenaga karena pada kegiatan ini petani harus melepaskan biji jagung dari tongkolnya. Dalam satu ladang jagung bisa menghasilkan 10 hingga 12 ton jagung. Jumlah ini akan diproses keluarnya bijinya dari tongkolnya. Masyarakat Jorong Cubadak, Desa Kenagarian, Lingkuang, Awak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dalam pengelolaan produk pasca panen jagung masih menggunakan cara tradisional. Untuk poster ini sendiri itu diteliti oleh dosen Bapak Dr. Junil Adri dan Pak Prof. Dr. Ambiar dan juga Bapak Dr. Ref Dinal dari jurusan Teknik Mesin. Untuk poster berikutnya itu ada tentang PLTS off-grid mandiri untuk kebutuhan power domestik kecil di Kelurahan Air Pacah Padang. Di poster ini itu memberikan sumber energi listrik yang mandiri, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat serta mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik konvensional. Implementasi PLTS off-grid mandiri di Kelurahan Air Pacah Padang menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan energi domestik kecil dengan menyediakan akses listrik yang mandiri, stabil, dan terjangkau. PLTS tersebut telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Poster ini diteliti langsung oleh Bapak IR Riki Mukhayyar dan juga Bapak Dr. Hambal, Pak Dr. Dedi Irfan, dan Pak Dr. Muklidi. Di mana pada poster ini merupakan perakitan alat ya untuk sebuah desa yang mengalami kesulitan air, dan telah ditemukan solusinya, yaitu dengan membuat alat yang ada pada poster tersebut. Untuk poster berikutnya ini adalah mesin Shimbopogun Nardus. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat telah selesai. Keberhasilan dalam mengimplementasikan perancangan mesin peranjang
simpogon Nardus yang efektif dan efisien. Alat ini menggunakan motor bensin berkekuatan 6,5 PK dengan putaran 2900 rpm. Kapasitas mesin pencacah simbopogon Nardus mencapai 34 kg per jam. Dengan ketajaman pisau, perajang mampu digunakan dalam waktu 6 jam per hari. Teknik perancangan dikategorikan baik dengan penggunaan sumber berkendara yang bebas polusi dan bebas kebisingan. Efektivitas alat tersebut menghasilkan hasil pencacahan serai mencapai 95%. Nah, alat perancang simbopogon Nardus ini sangat bermanfaat bagi petani serai wangi karena dapat memudahkan petani dalam mencacah limbah simbopogon Nardus. Nah, alat ini diteliti langsung oleh Bapak Henry Nurdin, Bapak Dieter Rahmadiawan, dan Ibu Anna Niska Fauza. Jadi alat ini merupakan mesin simbopogon Nardus untuk yang menggunakan motor bensin berkekuatan 6,5 PK dengan putaran 2900 rpm. Untuk poster selanjutnya ini dengan peneliti ada Bapak M. Yasep Septiawan dari dosen Departemen Otomotif, ada Pak Andri Kurniawan, dan ada Pak Iksan Nasution. Di mana penelitian kali ini ialah perangkat kontrol kecepatan udara subsonik wind tunnels berbasis Arduino controller. Nah, penelitian ini bertujuan untuk merancang pengatur kecepatan aliran udara pada terowongan angin subsonik yang dilengkapi dengan akurasi data berbasis microcontroller. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membuat pengatur kecepatan aliran udara pada terowongan angin subsonik yang dilengkapi dengan akurasi data berbasis microcontroller. Nah, kesimpulannya, alat pengatur kecepatan aliran udara pada terowongan angin subsonik ini dapat mengatur kecepatan dari 10 meter per sekon hingga 20 meter per sekon secara stabil. Kecepatan ini memenuhi persyaratan sebagai terowongan angin subsonik dan dapat digunakan untuk memvisualisasikan aliran udara di terowongan air. Nah, untuk poster berikutnya ini merupakan poster dari Pagarium Tim UNP, di mana ini merupakan kontes mobil hemat energi. Nah, Pagarium Tim UNP adalah wadah riset dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada perkuliahan, menimbulkan kepedulian lingkungan dan penghematan energi renewable, dan tempat untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi tim dan dedikasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk spesifikasi kendaraannya sendiri itu dia memakai engine IC dengan baterai 12 volt dengan 4 tak. Fuel sistemnya itu ialah sistem injeksi, dan untuk bahan bakarnya bahan bakar diesel. Nah, untuk poster berikutnya ialah poster ini merupakan menjelaskan tentang simulator praktikum teknik kendaraan ringan, ototronik, dan sepeda motor, di mana ini diteliti oleh dosen dari otomotif yaitu Pak Owan Purwanto, ada Pak Hendra Dani Saputra, ada Pak Dwi Sudarno Putra, dan Pak Zainal Abadi. Nah, pada poster ini merupakan departemen yang khusus mempelajari teknologi otomotif, perkembangan teknologi otomotif, hingga konservasi energi di bidang teknologi otomotif. Dosen-dosen teknik otomotif selalu melakukan penelitian yang berkaitan dengan bidang teknik otomotif. Dari penelitian ini dihasilkan sebuah simulator atau trainer yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, pengembangan bahan ajar, dan perbaikan suatu metode pembelajaran.
Nah, untuk poster yang berikutnya itu adalah poster simulator electronic fuel injection (EFI), di mana ini ditelitikan langsung oleh dosen, ada Bu Milana PhD, ada Pak Toto Sugiyarto MSI, ada Pak Wagino MPDT, ada Pak Nuzul Hidayat. Nah, di mana pada poster ini merupakan pengembangan simulator EFI (Electronic Fuel Injection) untuk guru dan siswa, direncanakan memakan waktu 32 jam. Jadi penelitian ini dilakukan selama 32 jam dengan dua metode. Metode pertama itu menjelaskan dan tanya jawab, ada menjelaskan dan ada sesi tanya jawab kepada siswa dan guru, dan untuk metode kedua ada metode demonstrasi dan penugasan. Jadi siswanya itu ada dikasih tugas juga. Nah, dengan dilaksanakannya kegiatan ini sedikit banyak telah memberikan kontribusi kepada para guru dan siswa di SMK 1 Kabupaten Kota Baru. Darmas Raya awalnya tidak memiliki kompetensi dan kemampuan memahami engine management system. Nah, untuk poster selanjutnya itu adalah studi karakteristik aliran gas buang kendaraan menggunakan mekanisme electric turbo compounding (ETC). Nah, di mana penelitian poster ini bertujuan untuk mencari titik optimum perancangan mekanisme ETC dan perancangan mekanisme aliran gas buang knalpot yang mampu menghasilkan pembangkitan tegangan namun tidak mengganggu kinerja kendaraan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem yang dilengkapi dengan mekanisme ETC memiliki T, P, dan V yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem yang tidak menggunakan mekanisme ETC. Aliran gas buang pada mesin yang tidak menggunakan mekanisme ETC mengalir langsung ke pipa pembuangan tanpa mengalami hambatan sehingga P dan T berada di sekitar exhaust manifold. Nah, dari ini diteliti langsung oleh Pak Wagino, ada Pak Dr. DRS Zeddin, dan juga Pak Doni Fernandes. Nah, untuk poster selanjutnya ialah poster ini merupakan perancangan dan konstruksi model turbin vortex pembangkit listrik skala kecil sebagai aplikasi teknologi tepat dunia di Desa Kuranji Hulu. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan pembangkit listrik skala kecil sebagai aplikasi teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Jenis turbin air yang digunakan adalah turbin pusaran keunggulan dengan model turbin pusaran. Yang pertama ada model low heat atau ketinggian jatuh air rendah. Yang kedua ada laju aliran volumetrik rendah atau aliran air dalam jumlah yang kecil. Yang ketiga ada biaya rendah, konstruksi sipil yang sederhana. Nah, untuk poster selanjutnya, poster ini menjelaskan tentang teknologi injeksi bahan bakar. Nah, di mana pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan pembangkit listrik skala kecil sebagai aplikasi teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap utama, yaitu teori dan praktek. Teori diberikan langsung di depan kelas dengan menggunakan metode ceramah atau menjelaskan dengan bantuan media PPT. Nah, sebelum rangkaian kegiatan dimulai dilakukan pretest sebagai data awal untuk mengetahui kemampuan dasar. Penelitian ini dilakukan oleh dosen, ada dari dosen otomotif yaitu Pak Erzeddin Alwi, ada dari dosen teknik mesin yaitu Pak Wanda Afnison, ada juga dari dosen teknik mesin Ibu Anna Niska Fauza. Nah, untuk poster selanjutnya, di mana poster ini ialah melakukan perancangan dan uji kejadian sasis mobil listrik kota. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji tabrak sasis city car listrik 2 penumpang dengan menggunakan metode elemen. Nah,
Pada uji tabrak sasis pada kecepatan 40 km per jam, rata-rata deformasi sasis sebesar 84,284 dan 174,28 mm pada waktu 0,008 dan 0,017 detik. Nah, sedangkan untuk sasis dengan kecepatan 64 km per jam itu diperoleh rata-rata deformasi sebesar 101,09 dan 181,28 mm pada waktu 0,006 dan 0,011 detik. Nah, penelitian ini dilakukan langsung oleh dari dosen Departemen Otomotif, yaitu Bu Milana PhD. Ada juga dari dosen Teknik Mesin, yaitu Ibu Anna Niska Fauza. Ada Bapak Prof. Dr. IR Raymond Lapisa, ada Pak Wanda Afnison, ada Pak Dr. Dori Yuvenda, dan ada Pak Dr. Randi Purnama Putra. Nah, untuk poster selanjutnya, poster ini merupakan analisis kekuatan sasis mobil dengan kapasitas 2 penumpang. Nah, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji sasis mobil berkapasitas 2 penumpang. Berdasarkan pengujian sasis, hasil penelitian menunjukkan bahwa sasis city car mampu menahan beban. Hal ini ditunjukkan dengan tegangan maksimum yang terjadi sebesar 108,10 MPa untuk beban terdistribusi dan 29,97 MPa untuk beban terpusat, serta hasil perpindahan maksimum sebesar 0,01239 mm untuk beban terpusat dan 1,798 mm untuk beban terdistribusi. Nah, demikian, hanya inilah poster yang dapat saya sampaikan dan yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.